hari ini kita akan berkenalan dengan huruf Jepang sebelum masuk ke pola kalimat. Nah, huruf Jepang itu ada 3. Apa aja tuh? Yang pertama ada hiragana. Dia yang bentuknya seperti ini. Selanjutnya adalah katakana. Dia lebih tajam dan tegas daripada hiragana. Selanjutnya adalah kanji. Nah, kanji ini yang paling rumit karena ada banyak dan cara menulisnya pun banyak garisnya. Nah, yang pertama kita akan masuk ke hiragana terlebih dahulu. Nah, hiragana itu gunanya untuk menulis kosakata bahasa Jepang, menulis partikel, dan untuk membantu membaca kanji. Keseluruhan huruf hiragana itu berjumlah 46 huruf. Contohnya adalah sebagai berikut. Huruf yang paling kiri itu namanya kanji, dan huruf yang di kanan setelah kanji itu hiragana. Selanjutnya, huruf yang barusan muncul ini juga hiragana. Bacanya kakimas. Nah, huruf yang di atas kanji itu namanya furigana. Furigana ini untuk membantu membaca kanji. Jadi kanji yang ada di kiri itu bacanya ka. Lalu untuk hiragana yang setelah kanji itu disebut okurigana. Untuk furigana dan okurigana ini keduanya bisa untuk menjadi pembantu membaca kanji. Nah, karena ini ditulis dengan hiragana, berarti kakimas itu adalah kosakata asli dari bahasa Jepang yang artinya menulis. Selanjutnya kita lihat tabel hiragana berikut. Jadi hiragana itu terdiri dari 5 huruf vokal yaitu A, I, U, E, O dengan 9 konsonan yaitu K, S, T, N, H, M, Y, R, W. Nah, untuk Y dan W itu spesial, nggak kayak yang lainnya. Y itu cuma ada ya, yu, yo, dan wa itu cuma ada wa, o. Selanjutnya ada dakuten. Dakuten itu huruf yang dikasih tanda petik seperti ini. Tanda petiknya itu disebut tenten. Tenten ini gunanya membuat baris K jadi K, S jadi Z, T jadi D, H jadi B. Tapi untuk shi dan ji itu berubahnya jadi ji. Lalu selanjutnya adalah handakuten. Handakuten ini merubah baris H jadi P, tapi dia beda dengan dakuten tadi. Yang dakuten tadi itu dikasihnya tenten atau tanda petik 2, yang sekarang dikasih bulat kecil di atasnya atau disebutnya maru. Seperti di tabel ini yang paling kanan. Papipu Beppo. Selanjutnya, ini adalah kombinasi. Dia dari baris I, ki, shichi, nihimi, ri. Lalu diberikan dengan yayuyo kecil. Ketika dikasih yayuyo kecil, I-nya itu hilang. Misal dari ki dikasih ya kecil, jadinya kya. Shi dikasih ya kecil, jadi sya. Ci dikasih ya kecil, ca. Dan seterusnya. Untuk huruf kombinasi ini juga ada dakuten dan handakutennya. Selanjutnya kita masuk ke katakana. Penggunaan katakana ini untuk menulis kosakata dari bahasa asing. Selanjutnya untuk menulis onomatopi dan untuk penekanan. Nah, sama nih kayak hiragana, katakana juga berjumlah 46 huruf. Ini contohnya, kira-kira dan rajio. Kira-kira ini adalah onomatopi, menunjukkan sesuatu yang berkilauan. Dia ditulis dengan katakana. Untuk rajio, itu adalah kosakata dari bahasa asing, jadi itu bukan dari bahasa Jepang, sehingga dia ditulis dengan katakana. Untuk selanjutnya ini adalah tabel katakana. Sama seperti hiragana tadi, dia terdiri dari 5 huruf vokal dengan 9 huruf konsonan. Untuk katakana ini ada huruf yang mirip banget, yaitu shi dengan su dan so dengan n. Kalian mungkin nggak asing dengan huruf ini karena dia terlihat seperti orang senyum. Jang, ini dia. Shi, su, n, dan so. Kalian bisa nggak bedainnya? Yang mana yang shi, yang mana yang su, yang mana yang n, yang mana so? Ayo, tebak dulu. Jeng. Untuk yang baris atas, huruf yang di kiri adalah shi.
Huruf yang di kanan adalah su. Yang baris bawah, yang huruf di kiri itu n. Huruf yang di kanan itu so. Sebenarnya mereka ini cukup gampang dibedakan. Untuk si dan n, dia rata di kiri. Sedangkan untuk zu dan so, dia rata di atas. Cara menulisnya pun berbeda. Si dan n, garisnya ditulis dari bawah ke atas. Sedangkan untuk zu dan so, dia ditulisnya dari atas ke bawah. Untuk selanjutnya masih sama kayak hiragana tadi, dia juga ada dakuten dan handakuten. Ada G, Z, D, B, dan P. Selanjutnya ada kombinasi juga kayak tadi. Sama, bacanya I-nya hilang, langsung aja kya, kyu, kyo, sha, shu, sho, ja, chu, co, dan seterusnya. Yang terakhir adalah kanji. Jadi huruf kanji itu cikal bakalnya adalah dari Cina. Setiap hurufnya ini memiliki artinya sendiri, gunanya untuk memudahkan membaca dan memahami teks. Jumlahnya itu ada ribuan, dan di Jepang ada dua cara bacanya. Yang pertama adalah cara membaca Jepang, yaitu kunyomi, dan cara membaca Cina, yaitu onyomi. Kapan dibaca kunyomi, kapan dibaca onyomi? Kita ambil contoh yang tadi, yaitu kakimas. Huruf kanji yang diikuti okurigana itu pasti kunyomi, atau cara baca Jepang. Selanjutnya aku juga ada dua huruf kanji yang berbeda. Mereka berdiri sendiri. Yang huruf di kiri bacanya otoko, yang huruf di kanan itu bacanya onna. Ketika mereka berdiri sendiri, sering-seringnya dibaca sebagai kunyomi atau bacaan Jepang. Tapi ketika mereka digabung, cara bacanya akan menjadi onyomi. Jadi ketika satu kanji bertemu dengan kanji lainnya, seringnya akan dibaca menjadi onyomi. Contohnya seperti kanji otoko dan onna ini. Kanji otoko ini onyominya adalah dan. Kanji onna onyominya adalah jo. Jadi ketika mereka menjadi satu, bergabung, bacanya adalah danjo. Nah, selanjutnya ada yang namanya jukujikun. Ini beda dari onyomi dan kunyomi tadi. Huruf yang kiri itu adalah kanji ima, kalau dia kunyomi. Huruf yang kanan itu hi, kalau kunyomi. Kalau ima berdiri sendiri dibacanya ima, yang huruf kanan berdiri sendiri dibacanya hi. Tapi ketika digabungkan, ima itu onyominya kon, hi itu nichi. Tapi khusus untuk kedua huruf ini, jika bersatu, tidak dibaca menggunakan onyomi maupun kunyomi. Jadi bukan kon nichi, tapi dia akan menjadi kyo. Ini adalah cara bacanya sendiri, yaitu jukujikun. Jukujikun itu gabungan kanji untuk membentuk satu kesatuan arti, bukan dibaca per karakter kayak danjo yang ini. Jadi untuk pengenalan huruf Jepang sudah sampai sini saja. Leila mau kasih sedikit tip untuk kalian jika ingin menghafalkan huruf Jepang. Bisa dimulai dari hiragana, karena dia akan yang paling sering muncul di teks. Setelah itu baru belajar katakana, dan yang terakhir adalah kanji. Karena kanji itu jumlahnya ribuan, nggak usah se-hard itu, karena tidak semua orang Jepang pun bisa membaca semua kanji. Bisa dimulai belajar kanji dengan level yang basic, bisa seperti melihat kanji JLPTN 5. Untuk menghafal huruf, Rera saranin kalian untuk menghafalkan bersama kosakatanya. Jadi nggak huruf satu-satu gitu, terutama untuk kanji. Kanji itu memang sulit diprediksi, kayak tadi ada jukujikun, dan ada beberapa kanji yang digabungkan dengan kanji lain itu bacanya bukan onyomi-onyomi, bisa onyomi, kunyomi, kunyomi, onyomi, kunyomi, kunyomi, itu juga bisa. Jadi Rera saranin banget untuk kalian menghafalkan huruf Jepang itu dengan kosakatanya, tidak dengan huruf satu-satu. Untuk kalian yang mau latihan nulis, Rera udah kasih link di bawah di deskripsi, hiragana sheets dan katakana sheets. Kalian bisa mulai dengan berlatih menulis hiragana dan katakana. Gambatte ne, yang baru mau mulai, Rera yakin kalian pasti bisa. Soreja, mata次の動画で会いましょう。ありがとう。